Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-shalihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin. Yang menghormati para ulama, para sahabat dan setia. Yang menghormati segenap pengurus majelis taklim yaitu hikmah. Ibu rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diinginkan langkahnya hadir di tempat yang insya Allah dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hadir kita di sini bisa menambah budi pendengar ibadah kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam kalau kita aturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu sehat semua, gitu? Alhamdulillah. Bahagia semua, Bu? Alhamdulillah. Apanya nih? Tiga soalnya. Cuma tiga. Sama saya. Bapak sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Lagi kerja, Pak. Oh, kerja, Pak. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita bahas apa ya, Bu? Apa? Minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu? Minggu yang lalu kan libur. Ya. Nanti saya ada oleh-oleh dari Ustaz Hidayat di minggu yang oleh-oleh pelajaran ya. Sampai sujud. Sampai habis dan baru mau sujud. Di sini saya kepokai. Ibu rahmati Allah, di pertemuan yang lalu Ustazukum saya izin dulu karena harus membawa jamaah 3 bis untuk ngaji bersama Ustaz Hidayat. Terus itu seyogianya harusnya Sabtu tapi geser di hari Ahad. Memang kalau mau ngaji sama beliau itu ya kita harus sport jantung dulu, Bu. Kenapa sport jantung, Pak Ustaz? Ya karena memang kajian Ustaz Hidayat ini beliau kepastiannya itu H-1. Jadi kalau panjenengan pengen ngaji bersama beliau itu ya itu. Ya, timnya itu memberitahu saya itu H-1. Dan memang nggak boleh di-share kemana-mana itu nomornya. Jadi infonya dari sana. Makanya kemarin harusnya hari Sabtu, geser hari Ahad. Ya sudah, akhirnya tak cancel semua hari Ahad. Saya harusnya ada pengisian manasik umroh haji saya cancel, Pak. Manasik umroh harusnya saya ngisi manasik umroh itu saya cancel. Ya saya mohon maaf lagi mau gimana lagi ya, Bu. Apa Ustaz yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat? Misalnya yang pertama itu bersyukurlah kita ini datang ke majelis taklim begini. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah kita datang ke majelis taklim. Nah, kita bersyukur. Nah, kenapa begitu? Karena memang Allah sudah sampaikan dalam Quran-Nya. Quran surat ke-9 ayatnya 122. Quran surat ke-9 ayatnya 122.
122. Dapat Pak Bu? Quran surat ke-9 ayatnya 122. Betul kau? Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Wa liyunziruna qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Apa sih Pak Ustaz yang mau sampaikan dalam ayat ini? Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, siogianya semua orang beriman itu jangan langsung ikut berjihad di jalan Allah untuk berperang, jangan semua berperang. Walau nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid-din. Siogianya 1-2 orang itu ditinggal untuk apa? Belajar, Pak. Belajar menurut ilmu. Jadi kalau berjihad itu jangan semuanya, ada yang belajar. Ya. Dan juga dia nanti akan menyampaikan untuk kebenaran. Nah, di sini dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, ya, yang Imam Al-Maraghi itu mengatakan, kalaulah tidak ada jihad militer, artinya tidak ada perang, maka datang ke majelis taklim begini, antum datang hadir ke majelis taklim untuk ilmu, itu kedudukannya sama dengan jihad. Makanya bersyukur datang ke sini, ya. Ini kedudukannya sama dengan berjihad. Walaupun dari jatuh, ya kan, berwetan, tapi kedudukannya sama dengan berjihad. Berjihad. Enak aja. Jihad. Oh, berarti Pak Ustaz, kalau gitu kita ini bisa bilang. Makanya para ulama itu beliau berdoa supaya wafat dalam keadaan taklim. Begini. Ya. Saya pun juga meminta pada Allah, mudah-mudahan saya wafat dalam keadaan taklim. Ya, ngisi pengajian. Pak Ustaz, kok ngagetkan Pak Ustaz? Tidak ada kematian yang tidak mengagetkan. Tidak ada kematian yang tidak mengagetkan. Semua mengagetkan. Hatta di rumah sakit, antum sakit itu mengagetkan. Masa sih Pak Ustaz lah? Buktinya kalau walaupun sudah sakit ya, kemudian wafat, mesti ngomong apa? Bikinnya bekas mana lu? Betak apa namanya bahasa itu? Jenguk. Betak jenguk. Yang ngomong gak orang kayak jebule. Berarti kan mengagetkan kan? Iya. Pilih mana Pak Bu? Ya, di rumah turu mati atau di taklim mati? Kata matinya kan? Kalau di rumah turu ya mati bisa jadi apa ya? Mati ini kan? Konangan kan? Iya. Tapi bisa jadi matinya kan ini ya, artinya ya nggak ada mengandung pahala. Tapi kalau kayak begini, antum datang majelis taklim, walaupun nunggu ustaz. Pahalanya double. Masya Allah. Ustaz itu telat atau apa? Ya, sebenarnya nyontak nggak ya Bu ya? Ya, tadi saya ke jebak Awai, Pak. Entah Awai Taruh apa Awai, apalah itu nama sekali. Tadi diskusi di Brebes, di desanya namanya Ciasem. 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 Sabarnya megang HP. Berarti Lampok mana? iya. Nggak tahu ada nggak HP di Sabran? Kecamatannya kecamatan Nggak ada. Manasari. Pergi jauh nggak ada. Manasari. Tukang kulipan. Kayak patah tulang. Ciasem Manasari. Saya di sana dan pas pulang itu kejebak itu aja. Mau gimana masa ketabrak kabelnya nggak mungkin. Mau duduk sini. Alun-alun. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Maraghi, antum datang majelis taklim bersyukur. Bersyukur kenapa Pak Ustaz? Antum derajatnya sama dengan orang berjihad jalan Allah nih. Tapi ada seorang ulama itu demi mendapatkan sebuah hadis, ya
Itu dia jalan ya. Kemana Pak Ustadz? Menemui Imam Abu Darda. Imam Abu Darda itu tinggalnya di Damaskus, Mesir. Ya. Beliau dari Madinah ke Mesir jalan ke sana sampai di depannya Imam Abu Darda, ditanyain, ya, kamu maksud kamu kesini ngapain? Punya hajat apa? Saya pengen hadis. Yang lain enggak, saya pengen hadis saja. Imam Abu Darda nanya begitu, orang itu ngomong saya. Kenapa? Karena ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan itu hanya kepada Imam Abu Darda. Apa Pak Ustaz hadisnya Pak Ustaz? Kalimatnya, ini hadisnya kita sudah dengar Pak. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha rizqan li talibil ilmi. Masya Allah ya. Ustaz, ini hadis apa? Ini hadis keutamaan orang yang menuntut ilmu. Panjenengan datang ke menuntut ilmu itu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi makanya panjenengan dan situ bersyukur Allah mudahkan jalan ke surga. Pengen ke surga nggak Bu? Pengen banget. Pengen mati Bu? Pengen dalam keadaan baik. Ada orang pengen ke surga tapi orang belum mati, padahal syarat ke surga mati. Nanti deset. Maka sing urip mati surga mati bisa, gitu kan? Itu penetrasi kosong itu. Belum dibuka. Belum Tenang dibuka. aja. Surga masih lapang nanti insya Allah. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik lebih dikit dibanding orang yang berbuat jahat. Kan begitu kan? Kita belajar ayatnya begitu. Oh berarti Pak Ustaz dimudahkan. Wah apa bagaimana? Wa innal malaikata, bahkan dalam hadis itu ada tulisan itu, sesungguhnya malaikat la tadu ajnihataha ridha ini. Bahkan orang malaikat itu mengembangkan sayapnya, memberikan ridhonya bagi orang yang menuntut ilmu. Wah, Masya Allah. Itu luar biasa banget orang itu. Pak Ustaz, ridhonya malaikat tuh artinya Pak Ustaz? Ada dua ridho malaikat. Satu, ridho malaikat itu malaikat mendoakan kita. Yang kedua, ya, malaikat mengaminkan doa-doa kita. Oh, berarti Pak Ustaz, malaikat saat ini pun juga mendoakan kita. Mendoakan kita. Ya. Katanya ceritakan semuanya ya Bu ya. Tapi pada hakikatnya ini nggak tahu berapa yang malaikat yang Allah turunkan. Oh, berarti semuanya mendoakan. Malaikat kalau mendoakan itu yang baik, Ustaz, pasti yang baik. Karena malaikat itu kan kalau dalam ayatnya itu, Quran surat 66 ayat ke-6 itu, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah membantah perintah Allah. Kira-kira kalau makhluk begitu, kalau doa kira-kira apik apa itu? Apik. Maka bersyukur nih datang gini malaikat doakan. Makanya kalau pas jenengan nungguin ustadznya daripada merasa nunggu gitu, itu malaikat bingung mendoainnya kenapa nih? Bingung kan malaikat. Ya. Mau doain bingung ya kan. Terus tinggal ditulis. Ya kan? Bagus. Cuma kan tidak sedikit pengajian gitu kan. Mungkin ustadz mungkin kayak awan. Gitu. Masya Allah. Ya. Banyak pengajian itu bilangnya ngaji, tapi ternyata ketika datang ke pengajian sambil nunggu ustadznya itu ngeras-ngeras rasanya. Ya. Makanya tadi malaikat pendoa bingung, dan malaikat berdoa. Tambah lagi malaikat kan mengaminkan doa. Ya. Lanjutannya rasanya mungkin malaikat kan amin apa? Ya kan? Mati. Hai. Aduh. Itu malaikat kira mau ngamin mana? Amin gitu. Malaikat itu ngamin bingung. Ya Allah ya Allah. Kan lucu makanya kalau ada majelis taklim datang mas taklim malah ngerasa. Ya.
Padahal keutamaan orang datang misal itu luar biasa. Hadisnya jelas nih, hadis yang lain ya. Kalimatnya jelas nih, kalimatnya. Ya. Ya Allah, serba awalnya. Ini hadis sering saya sampaikan ya untuk orang-orang yang datang majelis taklim. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah biman indah. Ini hadis dahsyat banget dan ini sahih. Ya. Ada 4 janji Allah bagi orang datang majelis taklim. Coba Ustaz dikulik semuanya yang hadis ini. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah rumah Allah di antara rumah-rumah Allah. Ini kan berarti orang-orang ini berkumpul di rumah Allah. Kalau boleh saya tanya rumah Allah itu apa aja tuh? Masjid. Terus Ka'bah, ya, Ka'bah pasti kan masing-masing juga. hati. Ya. Hati, kok hati? Kan rumahnya katanya Allah selalu dekat dengan hati orang yang Apa sabar. bukan rumah Allah? Bukan rumah Allah. Bagian yang mana sih jawab hati. Jadi ini artinya anduk awalnya orang gelem teka Allah. Allah selalu dekat dengan urat nadi itu gimana? Urat nadi, Allah dekat dengan urat leher. Berarti Oleh dengar. ya kan? Ya. Bukan rumah Allah itu. Bukan berarti rumah Allah dalam hati kita, enggak. Ya. Rumah Allah itu masjid, musola, ya kan? Kalau di pesantren namanya surau, ya kan? Namanya juga langgar. Musola, langgar. Itu tinggal ke anak langgar. Di langgar. Juga si anak langgar. Seru. Masya Allah. Ya, masuk Tegal saya kaget. Anak wong sholat di langgar. Hilang ya. Hilang ya, Teh, hilang. Langgar kan dilarang. Ya. Tapi juga ada loh rumah kita jadi rumah Allah, Bu. Majelis taklim itu rumah Allah. Ya, makanya majelis taklim itu sarana supaya rumah kita jadi rumah Allah. Sarana. Ya, makanya Allah pengen jadikan rumah kita jadi rumah Allah. Tapi pertanyaannya mau atau tidak? Nah, kan kembali ke panjenengan masing-masing. Mau nggak rumah jadi rumah Allah? Ya, harusnya mau. Kalau nggak mau gimana? Pilihannya kedua jadi kuburan. Pilih mana? Oh berarti Ustaz kita panggil rumah. Iya, tapi ada apa namanya syaratnya? Syaratnya apa Pak Ustaz jadi rumah Allah? 1, yatluna kitab Allah, bacakan dalam rumah isi Al-Quran. Ini syarat jadi rumah Allah dulu nih ya. Di dalam hadisnya ada ini. Jadi baca, panjenengan di rumah baca, Al-Qurannya mau dibaca. Aja mau tak matok. Jangan juga tak metok, ya kan? Baca, kalau bisa 1 hari 1 juz mampu. Mampu. Ya. Ustaz yang orang mampu, Ustaz si mampu bisa sisi kok. Istimewa. Orang Indonesia hatam ya. Oh ya, one day one dish ya Bu. Iya. Ada one day one dish, oke. Ya, ada. Kalau kamu Ustaz 1 hari 1 lembar, mampu ya, 1 lembar ya. Kalau nggak mampu 1 hari 3 ayat mampu. Ada 3 ayat Pak Ustaz. Ya. Kenapa kok saya pilih hanya 3 ayat? Karena surat dalam Quran yang paling pendek itu 3 ayat isinya. Surat apa? Apa sih ina atau ina? Al-Kautsar, Al-Kautsar. Al-Kautsar. Apa? Al-Kautsar. Masuk. Al-Kautsar. 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 Ini belum saya suruh ngapalin loh ya. Mereka ada cerita itu. Ada 3 orang pemuda datang ke rumah kiai, ya kan? Mau melamar anaknya kiai. Anak pertama ya. Oh namanya siapa? Anas. Ya, oke. Apakah surat Anas? Ya. Kemudian yang kedua, nama kamu siapa? Torik. Oke. Apakah surat Torik? Yang ketiga udah keringat dingin. Nama siapa? Nama saya Ibun. Tapi ini kalau bisa nakal, kamu apa? Tapi saya bisa dipanggil Ulbu. Ikhlas dipanggil ikhlas. Itu panggil ikhlas. Ikhlas. Sama ternyata di sini suka nyikul-nyikul juga ya. Nah itu surat apa namanya Al-Kautsar itu cuma 3 ayatnya. Makanya Ustaz pilihannya 3, monggo lah 3. Tapi yang masa
3 ya Pak ya, boleh tambahin ya. Itu di rumah itu bacakan Quran Bu. Quran disebut dalam Quran itu dengan 3 kalimat yang berbeda. 1 disebut dengan Alkitab, 2 disebut dengan Mushaf, yang ketiga disebut dengan Al-Quran. Minimal 3 ini. Al-Quran. Walaupun ada penyebutan yang lain, Al-Furqan dan sebagainya. Ya. Ketika kalau disebutkan Alkitab itu lebih ke tulisan, lebih ke ini ya, kebenaran Quran. Alkitab. Ya. Dalikal kitabula Baik. tulisannya sudah benar, nggak dilakukan lagi. Quran disebut dengan mushaf, itu yang diucap apa kumpulan surat-surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika Quran disebut dengan Al-Quran, itu asal katanya Qoro'a. Ya. Maka yang dimaksud bukan tulisannya, bukan susunan surat-suratnya, tapi maksud adalah bacaannya. Maka Quran akan bermakna ketika dibaca dan diamalkan. baca lisit. Baca Terlalu lisit. soleh. Baca dulu. Syukur diamal. Ya kan? Ya, baca dulu tuh di rumah tuh. Ya. Baca tiap kamar bacain. Hari ini ruang tamu, besok kamar jenengan, lusa kamar kota jenengan. Usahakan di rumah semuanya bacain Quran. Kenapa begitu Pak Ustaz? Saya pernah sampaikan di sini, di rumah ada jin namanya Dasim. Masih ingat ya? Ya, masih ingat tuh, Dasim. Nah, supaya rumah kita di rumah Allah gimana bacakan supaya Dasim itu tak ada tempat di rumah kita baca. Maka syarat pertama kalau pengen jadi rumah Allah, bacakan dalam rumah suci Al-Quran. Pak Ustaz, saya bisa pakai LC MP3 atau HP, ya, pakai musik box Quran, boleh Pak Ustaz? Boleh saja. Tapi pesan saya panjenengan juga baca Quran. Ya, kenapa Pak Ustaz? Bukan MP3 mancing surga jenengan carry. Ya kenapa begitu Pak Ustaz? Karena sih baca MP3 ini jenengan orang baca ya kan. Mulanya jenengan juga baca Al-Quran sambil nyapu, sambil merojaah, karena kan sambil dengarkan sambil ngikutin kan. Iya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sambil nyapu ya kan, daripada musuh. Nyapu sambil ngosok kesel ya. Ya, sambil baca Quran juga kesel juga. Tapi kan bedanya apa? Nyapu sambil baca Quran itu dapat pahala, nyapu sambil ngosok oleh dosa. Ya kan? Ya. Oleh kesel. Tenaganya juga. Kamu tahu tenaga kan? Kusut orang. Tensinya naik, ya kan? Ya kenapa sih antum tuh nggak berpikir yang positif aja, ya kan? Yang enak-enak aja. Toh juga, insya Allah, ya seburuk-buruknya suami panjenengan, ya itu masih lebih baik dibanding orang yang lain, Bu. Ya kan? Dia masih mau sama panjenengan, hidup sama panjenengan, ya kan? Benar nggak Bu? Ya, dibanding sekian banyak, ya kan Bu ya? Urusnya akeh, ya kan? Bersyukur. Ya, udah ikhlas, jika nyami berdina menang, masih kurus. Orangnya orang ini. Yang baik kurus. Yang baik kurus. Orang juga orang ini. Aku baik kurus. Jadi Pak Ustaz di rumah baca Al-Quran 1, ya kan? Ya yatluna kitab Allah. 2, wa yatadarusuna bainahum. Pak Ustaz, ya jadikan rumah panjenengan tempat untuk memperdalam isi Al-Quran. Ya. Cara gimana Ustaz? Kalau panjenengan mampu ya baca kitab tafsir, kali itu memperdalam Al-Quran. Nah, maksud saya nggak mampu, saya bisa beli tapi nggak mampu baca. Kenapa? Qurannya tafsirnya ke Arab kabeh. Gundul maning. Kata rambutnya. Kata Srodoma dibilang rambut. Ya, saya juga nggak paham Ustaz caranya. Jadi kan rumah panjenengan ini buat tempat ngaji nih. Kayak begini ngaji ya. Oh, berarti Ustaz kalau kita ada pengajian di rumah itu sarana Allah pengen menjadikan rumah kita di rumah Allah. Betul. Cuma biasanya kejelekan kita ini kalau ketiban Bu? Tiban abot. Bukan. Ini saya dulu ketiban itu baru masuk Tegal. Saya orang Jakarta, baru masuk Tegal. Isi pengajian begini, diranting gitu kan. Kemudian ketuanya ngomong gini, Ustaz punten dikisi ketiban Pak. Saya kaget, ini benar Pak? Otak saya itu ketiban tangga, ketiban genteng gitu Bu. Ya, saya nggak ngerti gitu. Terus orang itu ngomong, oh punten Ustaz, ketiban itu apa ya? Ketepatan, kegiliran ya kan?
Ya, cuma kejelekan kita nih, kalau pas kegiliran ngomong apa? Aja bisa. Ya, nih bisnisnya murung. Terus apa kue? Itu sesungguhnya panjenengan sedang tidak sadar. Allah tuh pengen rumah panjenengan jadi rumah Allah, tapi panjenengan malah nol. Ya. Kudu diberi modal. Harusnya bersyukur ketika rebutan harusnya. Siapa? Minggu Maret, nggak usah. Begitu. Minggu Maret, mana nggak apa-apa. Minggu Maret, mana nggak apa-apa. Ya, di kapan? Ya. Nah, Seneng gak di rumah ya? nah, makanya, cuma banyak orang yang nggak sadar. Kesel Pak Ustadz gawe wedang, ya Allah, Bu. Setiap nih wedang yang jenengan gawe, yang jenengan buat begini, kemudian diminum sama orang-orang, ya. Setiap panjenengan apa yang minum itu panjenengan beri pahala, Bu. Tak seruput, bisa pahala. Seruput maning ngorok, ya Bu ya. Ya. Bisa lebih itu. Bisa lebih. Makanya bersyukur jadi orang yang suka rumahnya itu jadi rumah Allah tadi itu. Jadi pengajian. Oh, kayak begitu ceritanya berarti kalau besok-besok kegiliran senang banget. Senang aja. Ya. Dan orang kegiliran kan nggak harus nggawe panganan kayak gitu ya Bu ya. Pengajian kan bukan karena makanannya Bu ya. Yakin dengan makanya nang Baitul Hikmah kalau nggak ada panganan benar. Kasih makan Orang masalah. aja ya. Awas aja ngomong ya. Yang kok bilang putih itu. Dites dan dites. Acane. Apa kan sudah. Itu akan ngomong lagi. Wasiat. Saya nggak mau Baitul Hikmah ini berantakan gara-gara makanan. Saya mau ya. Ya, karena ada pengajian lain itu gara-gara jajan tok-tokan begitu, ya jajan yang apa kotakan begitu, gara-gara itu ribut, bubar pengajiannya, Pak. Serius, ya. Ada jamaah datang ke pengajian saya boleh ikut pengajian, ya boleh lah, apa yang melarang ya kan? Ya, iya soalnya di sana berapa bubar Pak. Sih karena apa? Ya, gara-gara jajan. Jadi ketika yang kegiliran yang kaya ada rezekinya jajannya apik. Dan yang nggak punya jajannya ini diomongi, ya kan? Ya, itu. Akhirnya ribut, ya, bubar. Jangan sampai Baitul Hikmah begitu ya. Jadi kalau nggak ada begini-gini, nggak apa-apa Bu ya, aman ya, tetap mangkat ya. Nah kaya juga berarti ya, kota Pantu. Lewat deh, berarti pangan. Yang mokan. Dapat dibagi-bagi alhamdulillah. Perhatian. Ini kalau bisa misalnya Ustaz saya punya rezeki, bawa aja lah. Ya kan? Tapi koordinasi terus sekali pengajian aku nemen sesuai sepi. Ya kan? Bergantian. Itu merupakan bagian dari sedekah. Nah, kita terus ke hadisnya. Ustaz tadi kan ini kan hadis tentang apa namanya? Orang datang Salib ya. Ada 4 ya. Ma istama aqaman fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Satu nih. Janji Allah bagi orang datang masjid taklim dan panjenengan benar-benar niatnya untuk datang masjid taklim itu nazalat alaihim sakinah. Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa. Garansi dari Allah. Orang datang masjid taklim itu mesti tenang hatinya. Kenapa begitu Pak Ustaz? Lah di rumah kan jenengan pasti ada masalah, ya kan? Ya, di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, ya kan? Ya, semua ada masalah. Nang jero rumah masalah, nang jaga rumah anak masalah tangganya, ya kan? Masalah. Nah, gimana biar tenang Pak Ustaz? Ketika ada masalah kan kita tenang Bu. Gimana biar tenang? Datang majelis taklim, Insya Allah tenang Bu. Insya Allah tenang. Ya, kenapa? Majelis taklim mesti akan dibahas tentang Al-Quran dan hadis. Ya. Karena ngomong pelongo, ya kan? Kalau dia apa-apa, majelis taklim tenang di rumah. Pak Ustaz, kenapa saya kok datang majelis taklim tapi kok tetap gak tenang Pak Ustaz? Ya. Yang dipertanyakan bukan isi majelis taklimnya, tapi niat panjenengannya apa. Ya, karena niatnya beda-beda nih. Innamal a'malu binniyat ya. Setiap pekerjaan itu punya niat masing-masing. Ada orang sama majelis taklim niatnya pan ketemu beskinnya. Beskinnya orang tekak busuk ya kan. Nah itu. Ada niatnya apa? Niatnya enggak apa Anda oli jajan. Ya. Orang ketuban ngomongnya apa? Ya, sentimen gitu. Panitiane. Orang ketuban. Ya, berusaha. Kan tergantung niat masing-masing. Niat panjenengan nih. Ya, kalau niatnya betul fisabilillah, insya Allah tenang. Insya Allah tenang. Ya, insya Allah tenang. Ya.
Ustaz, emang penting ketenangan dalam jiwa? Penting banget Pak Bu. Iya. Lah panjenengan nikah aja minta ketenangan ya? Coba saya mau tanya, panjenengan nikah panggolan apa sih? Awalnya minta ketenangan saat Sakinah kan? sakinah, tapi kenyataannya di perjalanan malah banyak Nggak persoalan. tenang. Banyak masalah itu ya. Nah, terus dicek lagi tuh. Ya kan? Lihat panjenengan Ustaz, kita kan nikah biar tenang. Panjenengan itu nikah dengan pasangan biar tenang. Kenapa manusia itu punya apa ya, nafsu? Ya, biar tenang, ada salurannya kan begitu kan? Itu biar tenang. Nah, terus kenapa kok ketika setelah menikah malah nggak tenang, malah gusak-gusuk Ustaz, ribut terus Ustaz? Nah, masalahnya berarti niat antum. Jangan-jangan niatnya udah berubah tuh. Ya, nikah niatnya pengen cari kesempurnaan, nggak bakal dapat Pak. Pasangan kita itu nggak ada yang sempurna. Ya. Laki-laki nggak sempurna, perempuan juga nggak sempurna. Oh Ustaz, lanangnya nyong bisa orang kaya kan jangan Tetap nggak sempurna. Ya. Pertanyaan saya balik aja lah. Jangan terus kayak Orang Khadijah. Kan pertanyaan gampang ya kan? Kadang sempurna. Pokoknya kalau melakukan lanang itu serba salah. Nambil tepat, ya kan? amal. Nambil jakong baik. Ya, nambil gelelengan tuh baik. Ya, pokoknya kalau ngeliat suami itu pokoknya salah terus. Ini makanya dipertanyakan sakinahnya ini. Ya. Harus gimana Pak Ustaz? Harus saling sadar diri nih. Harus saling sadar diri. Ya. Memang gimana Pak Ustaz kalau biar jadi sakinah Pak Ustaz? Ini udah pernah saya bahas deh. Quran surat Yusuf itu. Ya. Si kalian apa sih Pak? Quran surat Yusuf ayat keempat. Coba deh. Kalau nggak tulus mumpung pas lewat ini ya pembahasannya ini. Yusuf ayatnya keempat. Kalau jangan-jangan di pengajian lain. Bisa jadi belum. Udah. Ya. Bilangnya pelalen ngomongnya burung. Belum pegang kecil. Nah, ya. Ini biar saya ingatkan lagi nih, sakinah itu gimana biar menggapainya Pak Ustaz? Bagaimana menggapai sakinah? Contohnya itu Yusuf itu. Qala Yusuf li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar, ra'aituhum li sajidin. Ya. Apa enggak? Benar enggak itu? Jangan-jangan salah ayatnya. Yusuf ayat keempat ya. Pak Ustaz, ini kan kisah tentang Yusuf, mimpinya Yusuf Pak Ustaz. Ya. Jangan melihat dari sisi mimpinya Yusuf toh. Selama ini kan tahunya kan Nabi Yusuf ini mimpi, ya kan? Ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, ya kan? Mereka semuanya sujud, itu mimpinya Nabi Yusuf. Selama ini tanya begitu kan? Jangan cuma ngambil hikmah dari situ toh, tapi lihat kenapa kok mimpinya itu. Kenapa mimpinya 11 bulan, 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan? Kenapa kok mimpinya begini? Ya. Pertanyaan pertama, bulan sama matahari itu benda langit bukan? Benda langit. Benda langit kan sebutnya bintang kan? Ya. Kenapa Allah nggak nyebutkan 13 bintang langsung? Ini ra'aitu salasata asyara kawkab. Ya. Saya melihat 13 bintang. Harusnya bisa aja kan? Tapi enggak, dipisah 11 bintang, 1 matahari, 1 rembulan. Kenapa begini? Ini mengandung hikmah. Itu gambaran Nabi Yusuf tentang keluarganya. Ya, 11 itu, ya, 11 itu saudaranya Nabi Yusuf. Gambaran dari apa namanya saudara Nabi Yusuf itu punya 11 saudara, sama beliau 12 jadinya. Ya. Nah, 1 matahari, 1 bulan, nah matahari itu gambaran dari seorang bapak. Maka pesan nih buat bapak nih, ya, jadilah Anda matahari. Oh, berarti kalau seorang ayah itu matahari Pak. Tugas matahari apa? 1, tugas matahari itu yang pertama itu, ya, memberikan sinar kehidupan buat bumi, ya kan? Maka tugas yang memberikan kehidupan buat keluarga siapa? Suami. Maka suami itu tugasnya mencari nafkah. Iya.
Kalau suaminya turu nunggu mata-matu, tangi mangan turu. Ya. Anak baik. Terus nggak kerja gitu kan ya. Yang kerja istrinya, ini perlu disampaikan ya. Istri itu tulang rusuk, jangan dijadikan tulang punggung. Oke, mau kemana? Ini ibu senang nih kalau saya lagi bahas begini. Kenapa? Enggak benar. Kamu bela kamu baik. Nah, jadi laki-laki itu sebagai apa? Tadi matahari memberikan cahaya kehidupan. Kalau panjenengan tamat tukang manduru yang kerja istrinya, itu keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dicabut Pak. Terus gimana Pak Ustaz? Ya nggak akan ada sakinah di rumah. Tidak akan sakinah. Mesti ribut baik. Mesti ribut baik. Saya tuh punya pengalaman, jadi ada jamaah saya itu dia yang kerja, yang berarti istrinya. Saya ke rumah itu benar-benar saya melihat suaminya itu cuma mengatur itu. Sudah wafat ini beliau. Ya. Sampai wafatnya ini orang nggak punya harta, dia nggak, rumahnya masih ngontrak, ya nggak punya kendaraan. Masya Allah sampai wafatnya. Padahal penghasilan istri itu cukup lumayan. Tapi karena keberkahan dicabut sama Allah, selesai. Tuh, keberkahan dicabut. Maka hati-hati ya Pak. Ustaz, apa namanya? Kalau misalnya enggak ini, bagaimana kalau laki-laki cuma makan di dunia itu, keberkahan dicabut dari orang itu aja. Ya, tapi sebaliknya, suami yang kerja keras, walaupun hasilnya sedikit, ya, berkah dapat dulu. Ya, ada lagi jamaah saya itu, bekerja keras, suami itu benar kerja keras banget, banting pulang banget. Penghasilannya nggak seberapa. Ya, Masya Allah. Sekarang anaknya sudah kuliah semuanya, punya kendaraan, punya rumah. Masya Allah. Berkah banget. Ini keberkahan itu begitu. Berkah itu bisa besar. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nanti efeknya biasanya bertambah jumlahnya. Itu berkah. Ya. Ziyadatul khair. Oh, berarti yang kita cari keberkahan. Maka tadi, supaya menggapai keberkahan, yang pertama itu jadilah laki-laki seperti matahari. Tugasnya apa? Menyinari bumi, memberikan kehidupan bagi bumi. Apa tugas matahari kedua, Pak? Tugas matahari kedua, tugas laki-laki Pak, ya, ini biar bapak-bapak biar tahu nih ya. Tugas matahari adalah menghilangkan tetesan air dari baju yang basah. Ini apa maksudnya? Jadilah laki-laki seperti matahari yang menghilangkan air mata istri. Tadi betul membahagiakan istri. Ya. Rumah itu tergantung istri loh Pak. Ibu-ibu kalau rumah apa namanya? Jemput baik. Kue, banyak banyak gitu. Itu bukan bayi jannati, tapi bayi nari. Ya, rumahku, nerakaku. Ya. Tapi kan istri kayak gitu ada alasannya Bu ya. Iya. Ya, misalnya alasannya biasanya apa? Lanangnya. Orang hatisan. Apa nih? Oh. Apa video audio lah. Video ya. Oh, dikit suami. Ya Allah. Ada yang request ya. Aduh, saya kalau lagi ada lupa. Karena mengalir gitu aja. Ya. Ya tadi itu kan pertama lagi jadilah matahari ya di Quran surat Yusuf ya. Jadilah matahari, tugasnya apa? Memberikan cahaya kehidupan bagi bumi. Maka tugas laki-laki memberikan kehidupan bagi keluarga. Yang cari nafkah siapa? Suami. Kalau suami itu nggak nyari nafkah, nanggung matok, ya keberkahan dicabut dari rumah tangga, berantakan nanti, nggak ada sakinah di rumah tangganya itu. Jadi harus suaminya harus ini Pak Ustaz. Satu. Yang kedua, jadilah suami seperti matahari. Apa matahari Pak Ustaz? Matahari tugasnya itu menghilangkan tetesan air dari baju yang basah. Ya. Maksudnya gimana? Jadilah suami yang membahagiakan istri, jangan bikin istri sedih, ya kan? Bahagiakan Pak. Ya, ini istri ini ibu senang kalau saya bahas begini. Ya. Tapi kayaknya saya ngomong Pak di Kurmo ya, terus saya ngomong apa? Ya, terus dengan ya yuk hari di mall, senangnya tak nge-mall. Iya nge-mall ya kan, apalagi ke ini apa toko emas. Oh senang banget. Senang ekor. Yang ngambek tadi nggak jadi ngambek. Ya makanya panjenengan kalau nawak bojo pas lagi ngambek.
Ya, kan mesti ngomongnya apa? Ya, terus mangan. Oh, jebule Ya kan mangan, orang. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau perempuan gitu kan ya, kan mangan, orang. Ya. Mana tuh orang? Nah, mana itu kau mas? Orang. Yes. Ya, udah ngomong gitu. Hari dawat. Lagi. Membuat istri bahagia, Istri ya kan? membantu istri, membantu istri. Membantu itu juga bagian-bagian itu membahagiakan istri ya. Tapi saat anggar istri dibantu, tapi istri kan kadang selalu merasa kesalah, akhirnya kan laki-laki lah males lah kayak. Enggak, pada umumnya wanita itu seperti itu ya. Secara psikologis, yo ya. Yo ya. Ustaz, saya sudah bantu tapi serba salah, ya. Dicuci piring, ya kan? Diomongin, itu salah, mas. Awal, gitu. Umumnya seperti Ibaratnya itu. cuci piring salah, diri salah, memang masih ngomongin itu. Curhat dia. Nanti Pak, aku belaannya nanti. Ya, ini kita saya lagi bela istri dulu. Ini ada pasti. Karena kita nasi baru matahari dulu, ya kan? Ya, itu ya kan. Maka suami membahagiakan istri, ya membantu kerjaan istri juga membahagiakan loh Pak. Ya, Pak Ustadz, ya tugasnya istri kan bukan nyapu, betul. Tugasnya istri bukan ngumbahi, betul. Betul ya Bu? Betul. Tugasnya istri bukan masak, betul Bu? Betul, bukan. Tugas ini cuma dua. Satu taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua taat pada suami, betul? Karena agar lanangnya rumah masak. Ya Bu ya? Dulu mah masak, ngumbahi. Ya. Kan taat ya Roh? Suami Benar ya? benar. Iya. Ya. Itu pembelaan. Ya, makanya suami yang takut istri itu mandi surganya cepat. Suami yang takut istri mandi surganya cepat. Kenapa Pak Ustaz? Suami itu Bu, ya awit cilik itu udah sering dimarahin. Ya, Awit cilik. dilanyami dorong mamae, Iya, ya kan? kakaknya. Macam apa? Bedes titik dilanyami, Kakaknya. Kakaknya. ya kan? Engkau bani kan diganyami. Berarti wis suratan takdir ya. Makanya masih surganya cepat. Malaikat azaban ngazabnya masih. Ya, pantak ajar masih. Di dunia besar sana terus begitu ya. Lah gue berarti masuk dalam surat penghuni neraka paling banyak wanita tuh gimana, Seth? Ya, Jauh lagi. ya, dia buat pertanyaan kedua. Ya, tapi sih, ya, banyak. Ini banyak lah matahari dulu nih. Bulannya cuma kan bulan. Baik, ya, kalau ini suami saya nggak mau salah pada pokoknya. Ya, ini bisa lagi. Ya, tapi jelas ini matahari begitu ya Pak ya. Tugas matahari tadi ya, memberikan kehidupan bagi bumi tadi ya jelas. Kemudian matahari itu menghilangkan tetesan air. Tadi bagaimana? Jangan membuat istri sedih, bahagiakan. Ya, insya Allah istri bahagia, rumah enak Pak. Ya, istri senang, rumah masya Allah. Ya, istri itu kalau bahagia nyapunya semangat teman, ya kan? Ya, ngopel semangat teman. Ya, coba kalau nggak bahagia, masya Allah pan jukut saku berat. Ada tenaga. Takut. Kayak pengalaman kayak lakonik. Yang ketiga, tugasnya suami beratnya ketiga nih. Ya, tugas suami ketiga jadilah ada matahari. Bagaimana matahari? Tugas yang ketiga, matahari itu ya menjaga sesuatu yang buruk bagi bumi. Matahari begitu Bu. Ya, menghalau sesuatu yang buruk bagi bumi. Kenapa ada sinar matahari? Biar kita sehat. Artinya apa? Matahari itu menjaga keluarga, maka jadilah suami seperti matahari yang menjaga keluarganya. Kalau sampai ada suami yang wafat gara-gara menjaga nama baik keluarganya, kemudian dia wafat, fisabilillah itu. Ya, fisabilillah itu. Ya, makanya berat suami itu, jangan dikira enak jadi suami, angel. Ya, ya kan? Bisa PB angel. Kenapa? Dosanya istri takut suami. Ya, ini hati-hati Pak, kita ini nanggung dosa istri kita nih. Ya, tapi yang enak ya kan? Ya, tinggal taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Iya kan? Ya, kalau tadi tanya Ustaz penghuni neraka karena banyak perempuan, karena banyak si ngeyel. Ya kan? Mah tuh kok kena, tunggu deh.
Pengalaman proses ya. Orang Ya, rata ngopi. Masya Allah. Ya, mana bisa cewek gue cukuti, Masya Allah. Suami itu Bu senang kalau dilatih. Ya, maka tadi jadi matahari kita tugasnya berat ya Pak ya. Ya, jadi jangan dikira jadi suami itu enak, kagak enak. Ya, tapi sudah nasihatin istri Pak Ustadz. Kalau sudah nasihatin istri nggak taat, berarti kembali ke istrinya. Dosanya kepada istri sendiri. Itu kan soal taat kabeh Pak. Tinggal kursi citok ya. Orang lah, emang dia khususan gitu. Bukan saya nggak ngomong siapa ya Bu. Bisa berarti terus kering gitu. Orang nggak ada Bu, orang bercanda ya Bu ya. Aman. Kalau mangkat maning. Maaf kalau saya canda. Baik, tadi baru matahari. Nah yang kedua di situ kan bukannya matahari, ada namanya rembulan. Apa tugas rembulan Pak Ustadz? Ingat ya Bu ya, cahaya rembulan itu pantulan dari matahari. Ya, maka cahaya rembulan itu nggak boleh membuat kulit kita panas Bu. Ya, mesti gimana Pak Ustadz? Ibu-ibu ya, ini kan bulan ini gambaran dari ibunya Nabi Yusuf nih. Ya, jadilah Anda seperti rembulan. Gimana Pak Ustadz rembulan? Rembulan itu adem. Gitu loh Bu. Ya, makanya jadi wong wadon ke sing adem. Aja kemerayak semua. Tahu apa namanya kalau tiap hari itu apa nama bahasanya Bu? Ngoceh baru itu namanya, Masya Allah gitu. Itu luar biasa itu kayaknya rembulannya berubah jadi matahari kayaknya. Panas kan. Ya, Rasulullah kenapa lebih sayang dengan Khadijah? Kenapa? Karena Khadijah itu punya sifat seperti rembulan. Rasulullah kalau pulang ke rumah itu melihat Khadijah, baru melihat Khadijah Pak, itu setengah masalahnya hilang. Itu Rasulullah. Nah sekarang tanya sama suami jenengan, Pak, jenengan anggap baliknya setengah masalah hilang apa primer? Jangan-jangan tambah setengah lagi. Bukan setengah masalah hilang, malah tambah. Mulanya mancing mau Ustaz, kenapa? Masalahnya muncul. Bila mau mancing dibeli bojone melu. Saya pengen refreshing mengenai masalah kolotnya apa? Tinggal masalah melu. Lanangnya utang kau mancing. Iya, mancing. Kalau Mancing emosi. nanti sabar dulu. Mancing emosi tuh. Mancing murah. Penilang. Ya Allah. Mulanya sabar jadi laki-laki mah gitu ya. Nah, kalau tadi jadi rembulan, adem, ayem, itu gitu Bu. Ya. Jujur rumah itu tergantung dari perempuan jenengan. Kalau jenengannya itu adem, ayem, enak insya Allah. Itu rembulan. Yang kedua, rembulan itu kalau dilihat, dipandang tuh cantik Bu. Ya. Makanya jadi perempuan, jadilah antum yang cantik. Ingat cantik buat suami sendiri, bukan buat bojone wong. Iya. Ya, kalau pengajian bikin yang ngisi nang terus, Masya Allah, cantik-cantik teman, Masya Allah, 10 meter mambune, Masya Allah, ya kan? Pengajian kayak itu, ya, Masya Allah, nganggo parem, dan telung sentin ya. Ambil Belum ada tuh. Nah, kelewat nih, ya. Nomor kok tabrak loh, ya kan? Masya Allah, bibirnya kayak Dracula. Dracula habis gini darah kan. Masya Allah, luar biasa. Ya kurang merah sampai pipinya dikasih lipstick loh, ada apa? Ya Allah ya Allah, Masya Allah. Kenapa ya kalau ngaji mau kondangan cantik gitu kan? Saya bisa dengan rumah, ya terus rambutnya kayak harimau, singa. Ya Allah, tanggungnya daster, suek mani. Ya Allah, mampunya apa? Prasker. 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 Itu apa? Ya ada tambahan ini lagi. Koyo. Koyo. Kalau pas kayak gini, Kayak buat Prasker enak. Nang TV-TV. Gimana kita nggak ini ya? Jadilah istri yang begitu, jadilah istri yang rembulan. Ingat rembulan itu cahayanya dari matahari. Ya, cahaya dari matahari berarti rembulan itu harus nurut suami. Ya, ingat kalau suami itu seperti matahari tidak memberikan cahaya, gimana rembulannya bisa bercahaya?
Ya, makanya ini kan suami jadi matahari, kemudian jadi rembulan. Rembulan itu hanya dapat transferan cahaya dari matahari. Ya, maka jadi istri kudu nurut karo suami. Ya, Pak Ustadz, kalau orang tua dengan suami main dulukan suami bu. Ya, orang tua dengan suami dulukan suami, tapi juga suami jangan mentang-mentang kayak gitu sama mertuanya semena-mena, jangan. Bagaimanapun juga orang tua, bahagiakan orang tua panjenengan. Ya, tidak akan ada kita ini kalau tanpa orang tua. Ya, jadi ada rembulan, ada matahari, ini juga bagian dari keluarga, tapi juga jangan lupa ada orang tua kita juga. Ya, tapi istri bagaimana, kudu nurut suami. Ya, yuk mana gas ya, ajak yuk mana jangan bu. Ya, diskusikan yang baik ya, karena suami kaki apa ini loh bu, kecewa loh bu, ngajak panjenengan pengen itu membuat jenengan senang, dulu jenengan malah nolak. Ya, mesti suami itu gak akan ngomong langsung. Ya, ingat ya bu ya, membrannya suami ini di ini apa namanya, di otak kanan itu tipis. Ya, kalau perempuan tuh tebel bu. Efeknya apa? Kalau otak kanan kiri ini membrannya tipis tuh, efeknya apa? Efeknya itu laki-laki nggak ada kode-kodean bu. Ya, dia nggak paham kalau dikode sama jenengan, nggak paham. Ya, mas, jenengan ngelih orang, ya kan, lewat rumah makan padang, temenan mas ngelih orang. Ya, lewat rumah makan ayam geprek, ya, mas serius orang ngelih orang. Ya, satu rumah jebule, ya bojone istrinya apa ngambil gayung, ya ngambil apa itu namanya itu panci, ya kan, masak air, ngambil mie, ya, jebule sing ngelih apa? Kenapa nggak langsung ngomong? Maka perempuan kalau boleh saya gambarkan bu ya, say what you want, katakan apa yang kalian inginkan. Ngomong, laki-laki itu nggak ngerti dan tidak akan pengertian. Ya, jadi jangan saya berharap laki-laki pengertian. Ya, jadi nggak usah ngomong dasar mama pengertian. Emang nggak ngerti. Iya. Iya, ngomong kayak apa? Jadi kalau ngomong nyumpang makan nasi goreng. Laki-laki seperti itu. Semua. Ya, semua bu. Rata, jadi jangan hampir berharap rata. supaya panjenengan itu pengertian, lah kasih pengertian. Ya, dan jangan dimaksa. Ya. Ya. Jadi dia ngomong dasar rumah, maaf pengertian. Yang nggak ngerti saya. Ngomong. Ya. Maka bagaimana? Rembulan ngomong. Mau dijah itu kalau ngomong apa? Ngomong bu. Ya, ngomong gitu. Itu makanya Rasulullah senang dengan Khadijah. Enggak ada. Ya, karena dia sebagai Enggak ada aktifin. Jadi rembulan Dan itu kalau dia jalan begini gerak maka air sendiri. rembulan. Tapi di rumah kalau mau bikin Kenapa konten di rumah rumah. tangga bisa berantakan? Karena kembali yang perempuan jadi matahari, laki-laki jadi rembulan. Akhirnya bagaimana? Ya berantakan. Jangan pakai kode. Nah, jangan pakai kode. Ya, mau sandi morse, sandi apa yang ngerti. Ya, nggak usah pakai semapur sekarang, nggak usah. Semaput sih nggak. Ini di rumah lagi Semaput. Sandi itu ngomong aja, nyompa, kukian mas. Bentar Ya. aja ya. Nah, biasanya laki-laki itu kalau nggak ada duitnya ngomongnya gini aja ngomongin dulu, mas. Apa? Ya, iya, kamu duit orang ya wis. Ya, kamu udah ngomong, iya kan? Dan nggak usah panjenengan marah soal panjenengan pengertian. Mas, kayaknya tasnya aktif sama orang. Aslinya kayak bu, nggak ada suami yang beli bu, ya cuma nggak ada duitnya. Ya, kan? Ya, suami itu bu, ya kalau misalnya panjenengan pengen apa, dia tahu nanti suatu saat dia punya rezeki, dia akan ingat lagi tuh. Tiba-tiba nanti panjenengan dibelikan gitu. Suami begitu tuh. Ya, katanya dia kayak gue bu ya. Ya. Itu lo pengen mau usah. Pelangnya bojone pengen ngaji ada arti. Halo ya. Saya itu rasa oh masih gini dulu. Lagi kerja bakti. Aku nggak seperti itu. Oh, iya. Ya. Loken. Baik, Pak Ustadz, bagaimana sih Pak Ustadz harusnya apa namanya rumah tangga tadi ya, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah didapatkan, nanti baru muncul mawaddah Pak. Ya, baru muncul mawaddah nih. Mawaddah apa Ustadz? Mawaddah itu kecintaan dari fisik. Ya.
Maka bagaimana istri itu kudu cantik bu, kudu cantik. Ya, jenengan percantik diri panjenengan. Tapi kalau sering ngomong wis, ya kan wis cantik wis, ya. Udah di ngomong wis cantik orang yang kurang, yang dipatut kurang. Hebat. Terus itu juga, mungkin beri panjenengan. Ya, mah, ya, harus cantik memang. Orang alisnya kurang mancing mana titik. Ya Allah, ya. Oh iya, DP kurang kayak gitu ya. Masya Allah. Kalau sampai dia ngomong kamu cantik, udah selesai bu. Ya. Dan kalau saya dipaksakan, oh iya, syukurlah Anda udah cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti suami itu menerima apa adanya, ya kan? Ya, syukuri saja. Ya, tapi kadang-kadang istri kan nggak ngerti, suami dia ngasih tahu begitu, orangnya kurang. Jadi kurang kan harus di dalam orang kurang pokoknya. Ya, akhirnya skincare rame, ya kan? Ya, alhamdulillah sih memang. Ya, itu memang bisnis ketakutan tuh skincare memang. Iya, bisnis ketakutan tuh skincare. Perempuan kan ketakutan 3 hal tuh. 1, sebelum menikah takut orang payu. Takut. Betul ya? Nanti sudah menikah takut orang duit bocah. Ini 2 nih. Perempuan kayak gitu. Nanti kalau udah punya anak, ya, nanti ketakutan ketiga apa? Takut tua. Ya, takut keriput, takut tua ya kan? Ya, makanya tadi bisnis skincare itu bisnis ketakutan. Ya, dan ramai insya Allah. Bu. Dan harus nakut-nakutin. Ya, mulane. Berkah rasanya. Berkah apa? Kan jalan itu nya berkah aja kan. Ya, akadnya kan Rodin. Saling ridho. Ya, si pasiennya ridho, kemudian yang sendiri ridho, selesai sudah nggak apa-apa. Rezeki banyak rezeki juga, nggak apa-apa. Ya, tapi skincare nggak boleh kalau merubah-rubah ya. Ya, nanti ada sulam alis mana apa sih disulam ke bahan. Ya, alis harusnya disulam, ya kan? Sulam bibir pan apa gitu disulam-sulam. Ya kan? Wis, bibir jenengan harus apik. Ya, harusnya disulam-sulam maning. Ya, paham ya Bu ya? Skincare boleh tapi jangan merubah. Oh, Ustaz, kalau MOA itu apa? MOA apa? MOA. Oh, makeup artist. Makeup, ya. Makeup artis atau makeup yang buat pernikahan itu, ya, wedding itu, ya, itu gimana Pak Ustadz? Boleh Anda mempercantik, boleh, tapi jangan sampai ini alisnya dicabutin, jangan Bu ya? Dikerik. Ya, dikerik boleh, nanti kan tumbuh lagi. Ya, tapi kalau dicabutin jangan, karena ada MO itu yang dicabutin. Ya, jangan. Ada tuh kawan saya, Masya Allah, saking pengen cantiknya ketika pernikahan dicabutin Bu. Ya. Habis pernikahan aneh jadinya. Ketika sudah hilang itu bisa kayak alien. Ini boleh diurusin boleh. Kan nanti kan tumbuh lagi ya. Ya, tergantung kalau cabutnya ternyata yang kena ini gimana? Akarnya kan itu sangat ini ya. Ya sangat mengarihkan, sangat mengkhawatirkan. Udahlah dicukur aja, ya dirapihin gitu ya. Dan nggak usah panjenengan pengen kayak kia, ya usah. Ya, usah dong kayak session gitu, nggak usah. Ya, kayak Tommy orang usah. Orang usah. Gemian ya. Tapi ini nggak usah begitu. Insya Allah panjenengan udah cantik. Ya, suami itu laki-laki akan menikahi perempuan ketika dia merasa perempuan itu cantik satu. Ya, jadi bohong kalau laki ngomong, ya saya mencari yang cantik hatinya prak lah. Maka kalimatnya itu kayak ya tunggal ma'ali arba, perempuan itu di atas 4 perkara. 1, lijamaliha. Ya, jadi perempuan itu pertama kali karena kecantikannya. Jadi jenengan sudah nikah sama suami panjenengan itu syukur dan jenengan cantik terus saya lupa. Ya. Yakin baik kamu cantik mas, kalau saya ditakoni maning. Kami itu cantik beli orang usah. Ya, apalagi takoni, kan sebelumnya saya barunya ngapain orang usah. Ya. Bukti laki-laki itu cinta. Puncak dari kecintaan seorang laki-laki itu menikahi perempuan. Itu puncaknya. Mulanya agar harus nikah, terus buat anaknya orang tahu maning. Pasti cinta. Ya, jenengan dia cinta gorengnya beri manusia. Takoni balik, takoni balik. Gak usah ditanyain. Ya, itu udah bukti kecintaan seorang suami pada laki-laki pada perempuan tersebut. Ya, jadi nggak usah ditakoni ya Bu ya. Nah, tadi dijamaliha, ya. Yang kedua, walimaliha. Untuk hartanya boleh Ustaz boleh? Iya, harta. Ya.
Untuk apa menikahi perempuan karena hartanya? Supaya buat dakwah. Itu loh. Ya. Khadijah itu hartanya 2/3 Makkah loh. 2/3 Makkah. Oh, kayaknya kayak ngapa itu? Ya, tapi Rasulullah menikahi ketika Rasulullah pengen dakwah itu pakai harta Khadijah, Bu. Ya. Dan Khadijah walaupun dia kaya nggak pernah nginjek-injek Rasulullah atau membangun Rasulullah, nggak pernah. Ya. Kenapa kok sampai nggak sakinah gitu Pak Ustadz? Karena nggak gitu Allah, nggak gitu Rasulnya. Ya, nggak mencontoh istrinya Rasulullah tuh nggak mencontoh. Akhirnya bagaimana? Tukaran. Baru apa namanya gajinya meningkat dari suami, lebih banyak dari suami. Ya suaminya direcehin. Jangan. Ingat ya Pak Bu ya, panjenengan yang hartanya mungkin penghasilannya lebih dari suami, di setiap harta panjenengan ada ridhonya suami. Kalau panjenengan beraktivitas tanpa ridho seorang suami, setiap kali panjenengan dapat harta, itu isinya dosa tok. Makanya Mas, panjenengan ridho bukan saya ini kerja ridho mah, alhamdulillah udah. Ya, maka jangan sampai mentang-mentang gajinya lebih besar dari suaminya itu direcehin, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Nggak boleh. Ya. Saya sering ingetin tuh kadang-kadang ternyata istrinya galak banget tuh karena apa, suaminya hartanya atau penghasilannya lebih tinggi daripada istrinya. Ini salah. Ya. Keliru itu. Bersyukur panjenengan dapat harta karena apa? Karena ridhonya suami. Paham ya di sini ya? Ya, 5 liha. Boleh Pak Ustadz kita nikah dengan karena hartanya boleh. Ya, untuk dakwah, untuk kebaikan. Ya, jadi bukan matre karena untuk sesuatu hal ya, tapi untuk kebaikan. Yang ketiga Pak Ustadz, ya, wali nasabiha. Perempuan itu dinikahi karena nasabnya. Maka Bapak Ibu kita semua yang hidup ya sekarang jadi orang tua, jaga nasab kita. Ya. Kenapa? Kasihan anak kita. Ya. Nanti iya, misalkan anak kita kan dikasih dinilai itu. Bocah siapa? Kau senang gara bocahnya siapa? Lu kaya lu. Iya. Bapaknya kaya Pak gitu. Itu kan dilihat repotnya. Kadang melihat dia tua. Pasti itu. Itu saling ngaji. Nah, tapi bapaknya sering ngaji. Aktif, nah pasti itu akan dinilai. Maka kita jadi orang tua pun harus memberikan contoh ya Pak. Ya panjenengan terus orang yang mendem-mendem itu kan kasihan anaknya. Nanti anaknya digini, kok baru sabar, bapak sering mendem. Bener nggak? Ya. Yang salah bapaknya tapi yang anaknya kan nasabnya tadi. Nah yang keempat walidi nihan. Nah yang keempat baru untuk agamanya. Tapi kalau nggak dari antara keempat ini yang paling baik mana? Agamanya dulu. Ya, agamanya dulu. Yang lain itu tambahan. Ibaratnya agama itu angka 1, yang lain itu 0. Ya, 1 ya dia agamanya bagus Ustaz, cantik lagi, tambah 1 0 jadi 10, ya kan? Oh Pak Ustaz, nasabnya bagus, tambah 0 1 lagi jadi berapa? 100. Oh Pak Ustaz, iya, dia juga hartanya alhamdulillah ada Pak Ustaz, tambah 1 lagi 1000 kan? Tapi kalau nggak ada yang satu ini nih, mau dia cantik, nasabnya bagus, kemudian dia itu hartanya bagus, tapi nggak ada agamanya, 0. Mau 0-nya 3, 0, 4, 0, 10 sama aja. Ya. Makanya pertama kali agama. Tulung putra putri panjenengan, ya tanamkan agama dari sekarang. Ya. Pak Ustadz mau masukin rumah apa? Masukin ke pesantren nangis kita Pak Ustadz, kita nih jadi orang nangis. Pilih mana? Nangis sekarang atau nangis nanti? Kalau nangis sekarang masih bisa diperbaiki kan? Buat anak, kebaikan anak. Kalau nanti anak sudah besar, nggak mau terus panjenengan nangis bedina Pak Bu. Ya. Kita sayang sama anak dengan cara apa? Masukkan ke pesantren biar dia baik agamanya. Itu begitu caranya. Ya. Maka tolong ya perbaiki tadi. Ya. Di rumah tangga kita bagi diri kita, ya seperti tadi matahari dan rembulan. Ya. Kemudian juga kita cek lagi bagaimana kita menjaga nasab kita. Jaga ini. Ya. Harta itu nomor sekian Bu. Ya harta bisa dicari ya kan. Ya. Tapi kalau udah masalah hati susah itu. Kalau dia nggak punya agama, berantakan dengan lupa. Kalau beda agama, beda agama nggak boleh nikah. nggak boleh. Ya. Zina ya. Ya boleh nikah pokoknya. Beda agama Pak Ustadz. Ya, berarti kan nggak sah. Yang nggak boleh sebutin zina juga sudah zina kan? Ya Pak Ustadz, memang nggak boleh perempuan nikah dengan laki-laki. Bu, takdir itu nih bukan sedubah. Takdir itu Allah memberikan bukan satu. Ya. Kalau dalam dalam beberapa para ulama itu takdir itu bukan satu. Jadi Allah bertakdir 1, 2, 3, 4. Nah kita yang milih nih. Kita milih.
karena pilihan kita itulah kita dapat pahala, dapat dosa. Kan pernah saya sampaikan di sini. Ya, harus apa namanya Ustaz, jodoh-jodoh itu juga pilihan. Ya, jadi mau milih apa enggak? Ya, laki-laki bisa memilih, perempuan bisa nolak kan gitu kan? Ya, ketika ada laki-laki yang non muslim datang, ya tolak dia kalau pengen nikah sama saya, ya masuk Islam. Kan begitu kan? Ya, karena saya nggak boleh nikah sama kamu kalau kamu udah Islam. Ya, kalau perlu bawa ke ini apa namanya? Donitan itu biar dia masuk Islam, biar lock-in ya kan? Ya, suruh dia bahagia dulu podcast-podcastnya Donitan itu. Ya, nggak jadi masalah itu. Biar dia masuk Islam. Ustaz kalau kayak gimana? Laki-laki bisa, dan walaupun boleh, tapi lebih baik yang muslimah. Ya, perempuan yang muslimah. Ya. Oh, Pak Ustaz saya pengen memperbaiki dia supaya dia masuk Islam. Ya, belum tentu, ya kan? Ya, malah bisa jadi ke bawah. Dan banyak loh Bu, laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, ternyata laki-lakinya lu bocornya. Wah, ya kan? Nah, apalagi dia ya dosanya dia ke bawah itu ya, apalagi ini mau kayak ya. Jadi jangan sampai sok-sokan itu akhirnya berantakan ya. Udahlah, yang muslimah banyak kok ya dia. Ya, tapi yang orang aktif Pak Ustadz, ya apa saya kulitnya saumatan Pak Ustadz. Kita ini bukan nggak ganteng, bukan nggak cantik. Kita salah warga negara aja. Kita salah warga negara. Jangan menyalahkan yang di atas. Saya nggak nyalakan yang di atas ya Bu ya. Kita nih orang Indonesia nih Pak, kita Pak ya. Di kalau ke Jepang Pak, kita tuh didolakan loh. Mereka senang dengan bentuk kayak begini nih, bilangnya eksotis. Jadi ya ibu-ibu yang kulitnya gelap-gelap kayak gitu, jangan cuma salah warga negara. Ya. Nanti kalau menikah dengan orang Eropa, mereka senang ke orang perempuan yang eksotis loh. Ya, jangan salah loh. Ya kita aja ngomong itu ngomong gitu. Ya. Ya. Kalau yang coklat. Nah, eksotis. Ya. Jadi intinya rumah tangga itu saling mengerti. Jadi matahari jadi rembulan, jangan sampai kita kewalik ya, ya. Ya, insya Allah aktif. Ini perasaan tadi kayak babnya bab majelis taklim ya. Ya. Kewalik rumah tangga. Jangan takutnya ada rumah tangga sih. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ya. Oh iya, berawal dari ketenangan di rumah tangga. Buat bentuk ketenangan jiwa di rumah tangga ya. Bentuk nih. Ya dari apa? Dari suami istri. Ya, anak itu juga butuh tenang di rumah. Ya, buat lingkungan yang tenang di rumah. Oh, rasa apa? Tukaran, baik. Kenapa sih? Orang nikah kan pengennya sakinah ya. Maka jangan ada tukaran. Sakinah sudah terjalin, nanti akan mawaddah datang. Nanti terakhir baru rahmat Allah datang. Ya, rumah yang adem ayem insya Allah rahmat Allah datang. Bismillah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya begitu. Allahumma amin. Pak Ustaz, bagaimana kalau tadi perempuan yang nyong bisa bantu salah segala macam? Nah, ini kan berarti kan perempuannya tidak mengerti ya kan? Ya, harusnya bersyukur. Ya, bersyukur suaminya masih mau bantu. Kalau nggak mau dibantu ya jadi omongin bocornya. Menjagung bilangnya cakung baik, ya kan? Ya berarti sih salah sama ya. Ya, dibantuin salah. Mana Mas? Jagung baik. Ya ribut dong barunya dengan. Kan dibantuin salah, nggak dibantuin juga salah. Ya, makanya melasi. Tolong Bu ya, sayangi suaminya ya Bu ya. Nah, suami dia alam, dilus-elus ya Bu ya. Atau juga nyamik baik, melasi. Bukannya timnya tambah. Stres mati di situ ya. Ya. Makanya tadi tolong dijaga suaminya, disayang gitu. Nanti kalau udah nggak ada baru terasa. Ya, suami nggak ada, pulang-pulang mau enak apa ya? Udah ketika ada suami syukuri, nikmati apalagi suami syukur. Nah, gitu ya Bu ya. Pak Ustadz gimana kalau tadi Pak Ustadz apa tadi? Tanya tadi apa? Nah, perempuan banyak masuk neraka. Perempuan masuk neraka karena dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya dan tidak taat pada suami. Jam semuanya Pak Ustadz. Ya, benar. 1 jam. Ya. 1 jam direkam ya. Ya. Enggak, ada yang bertanya? Silakan. Nih. Oh iya, oleh ras jangan tak. Oleh. Oleh-olehnya saya lihat bersambung lah ya. Usahawan. Ya, monggo. Ini kayaknya kajian harusnya online ya, jadi bertanya langsung. Bikin Zoom ya, Bikin Zoom. Apa Zoom? Ya, Zoom, Instagram kayak gitu ya. YouTube live, Ya, YouTube ya. Sakinahnya
Tapi kalau ada ujian Jatim yang dikirim itu gimana ya? Jadi itu yang bertanya ini Qadarullah sudah ru'yah dan memang ada apa ya, ada reaksi seperti itu. Untuk menghindari Jatim yang dikirim bagaimana? Terus karena efek Jatimnya jadi pertengkaran terus karena hawanya panas. Baik ya. Gimana Pak Ustadz Dasim Pak Ustadz ya? Ya sebetulnya kembali ke ini ya. Kita percaya atau tidak? Ya, tadi bahasa kirim yang dikirim. Iya, Ini kirim. mesti kan bahasanya dukun. Maaf ya. Ya, dikirim karena itu bahasanya dukun. Ya. Saya jujur, saya tidak terlalu sepakat dengan bahasa dikirim sih. Hari kita nyalahin orang. Ya. Kiriman, walaupun tidak menyebutkan orangnya gitu saja. Itu kan sudah dari imajin itu. Terus gimana Pak Ustadz caranya bentengi diri kita dengan baca Quran? Di rumah itu kalau bisa jangan belilah itu MP3 ya kan, yang musik box. Biarkan dia nyala 24 jam, biarin. Gak apa-apa Bu. Ya, biarin dia nyala 24 jam. Ya, dengan Pak Ustadz sambil nyapu merongokna api, ya. Sambil masak merongokna bagus. Biarin aja di nyala 24 jam. Itu di rumah saya Bu. Itu namanya apa, musik box yang apa, Quran 30 juz itu tiap hari 24 jam. Ya, saya bilang biarin rusak, kalau rusak sedih lagi katanya. Ya, akhirnya apa? Setan nggak ada yang berani tuh. Kenapa? Janji Allah kan yang dibacakan Quran kan? Ya, saya baca Quran jam 3, istri saya juga bangun juga jam 7 baca Quran. Ya, musik boxnya jalan. Siapa setan yang pernah ngomong? Ya kan? Dan ingat, yang namanya kiriman-kiriman kayak bahasa dukun kayak begitu, itu keyakinan kita. Kalau kita nggak meyakini nggak kena kok, nggak kena kok. Ya, kita itu kena karena kita meyakini. Nah, yakin kiriman orang, belum tentu kiriman orang. Ada reaksi Pak Ustadz, kalau emang begitu, biar di rumah nggak ada ini, bacakan Quran aja udah. Ya. Saya selama ini mempraktekkan itu nggak kemana-mana, alhamdulillah Bu. Ya. Dan saya bukan tipe orang yang suka percaya dengan begituan. Terus mana ada yang bahagia, bodoh amat, baca apa nggak ada urusan. Ini Ustadz Giep gimana Ustadz? Ya itu biasanya setuju. Ini ada di sini ada ininya. Ya sudah bacain Quran aja udah. Ya, insya Allah jauh Bu. Ya. Tadi baca Quran, jadikan rumah itu tempat ngaji, ya kan? Kalau bisa adakan pengajian kayak begini di rumah itu tuh, nggak apa-apa. Ya. Jadi jujur aja Bu ya. Ya, kenapa Pak Ustadz, gimana caranya mengusir Dasim? Kan Dasim tadi jelas, cara mengusirnya kan baca Quran. Baca Quran, kemudian masuk rumah ucapkan salam. Ya, bisa jadi itu bukan Dasimnya, emang lu ngebay. Ya kan? Jadi bukan hanya nyalain Dasim, kita juga harus ini apa, kita sendiri. Jangan-jangan kitanya yang salah nih. Ya, kalau boleh protes Dasim bisa jadi protes juga. Ini orang apa-apa, kenapa mau dasar kayak itu? Bisa jadi kan gitu kan? Iya. Nah, jadi jangan suka menyalahkan orang Lain. itu sendiri. Jangan-jangan kitanya memang yang suka emosian. Ya, kenapa antum nggak sabar sih? Ya, coba jauhkan dari kemarahan itu. Ya, orang yang masuk surga level ketiga itu, surga level ketiga. Ya, itu di Quran surat ketiga ayat 144 145 kali. Orang yang masuk surga level ketiga itu Quran surat ketiga ayat 133 134 sorry. Surat ketiga ayat 133 134. Sorry Imron. Ya, betul. Quran surat ketiga ayat 133 134. 133 134. Nih, orang masuk surga nih. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Gimana Pak Ustaz? Ya. Kriteria orang yang masuk surga level ketiga ini, ya. Satu, alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra. Mereka suka sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Sedekah. Ya. Sebanyak duitnya dia sedekah, tak punya itu juga sedekah. Maupun kalau dalam secara terpaksa kan Ustadz? Ustaz terpaksa, berarti dia nggak ikhlas dong, ya kan? Kalau nggak ikhlas bagaimana Pak Ustaz? Ya dia nggak dapat apa-apa. Pahala itu kan kena keikhlasan panjenengan. Sedikit ikhlas alhamdulillah. Tapi kalau sedekah harusnya bagaimana Pak Ustaz? Harus sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas daripada sedikit tidak. Paham ya Bu? Sedekah harus kayak gitu tuh. Jangan dibalik ya. Nah ini selama ini kebalik kita ini. Buat kebaikan kan biasanya harus dipaksa
Ya, paksa nanti akan ikhlas. Pas paksanya berarti nggak dapat pahala. Ustaz. Sebelumnya belum dapat pahala dulu. Ya. Tapi kan dia udah mulai berusaha. Ditahan dulu. Sampai kapan? Ya kita kan. Iya kan? Kata disuruh maksa, masa terpaksa dulu boleh. Bisa jadi nggak dapat pahala ketika itu. Tapi lama-kelamaan panjenengan akan dapat pahala. Karena sudah mulai ikhlas. Karena kalau nggak dipaksa-paksa, nahannya ngurung-ngurung harapan maksa. Ya. Kok main-main Ya, ya? orang bulan, bilang kan saya nggak mau dibangun bulan mati. Repot kan? Ya. Ingat umur kita nggak lama ya. Ya. Ya, waktu kita nggak lama itu. Berbuat Ya. baiklah sedih. Satu ya, sedekah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, apa Ustaz? Nahan amarah. Ya, bisa jadi bukan dasimnya tuh, bukan karena dasimnya kita sering ngomong dasim ngomong kayak gue. Sebetulnya bukan dasim kitanya. Antum sudah introspeksi diri belum? Ibadahnya bagaimana? Ya, orang ibadahnya bagus itu kan dia akan nahan amarah tuh. Ya, marah itu capek loh, Bu. Ngapain marah? Ya, tapi kayak gue Ustaz bojone ngiti. Ya, dia serba salah, jagung bersengit. Ya, makanya jangan tahan amanah. Ya. Kemudian ini Pak wal afina 'anil nas. Ya, orang yang suka memaafkan orang lain. Tiga ini orang masuk surga nih, level yang ketiga. Ya, jadi kalau tadi tanya bagaimana Pak Ustaz ini, ya bisa jadi bukan dari sim kitanya. Kalau cewek, tapi untuk menghilangkan itu bagaimana? Baca Quran di rumah, insya Allah aman. Ya, sering-sering baca Quran, ya kan, mau pagi, siang, malam, semua ruangan baca Quran, tapi jangan terlalu soleha, kamar mandi dibacain. Terlalu soleha itu over, ya kan? Kamar mandi anak jin ya Ustaz. Ya, memang tempatnya jin, ya. Tapi kalau dia kita isolasi dengan Quran di rumah, dia nggak akan keluar ya Bu ya. Memang tempat kotor. Maksudnya bukan tempat jin ya sebenarnya bahasa itu tempat yang disukai jin. Tempat yang disukai jin. Favorit Bu, favorit. Makanya kalau ada takut sih, usah. Ya, nggak boleh. Makanya kan perempuan suka karaokeannya di kamar mandi. Adem. Kelasukan jin. Karena di sini suka itu. Mas gue muncul juga apa rekaman. Satu lagu. Ya. Ada orang lagi di ruya, tapi efeknya itu beliau panas dan muntah-muntah. Itu karena apa ya? Tapi kalau ngaji sendiri nggak apa-apa hawanya. Terus pas itu juga kan baca Al-Qur'an di rumah tersebut, waktu baca Al-Qur'an juga langsung mual muntah gitu gimana? Ada jin yang bersemayam dalam tubuh kita tuh ada. Ya. Itu yang biasa suka ya, yang korin biasanya. Itu nama jinnya korin. Korin itu dia dari kita lahir itu dia udah ada dia. Itu korin itu ya. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi banyak tuh jin itu biasanya buruk. Ya. Maka bagaimana Pak Ustadz kita harus menguasai dia, jangan mau kita dikuasai dia. Pak Ustadz kalau pas di rukyah kok panas rasanya, tapi kalau baca sendiri nggak apa-apa. Ya, itu bacanya bukan ayat rukyah, coba baca ayat rukyah, kan gitu ya. Itu namanya rukyah mandiri, rukyah mandiri. Ya, suruh dia baca ayat rukyah. Kalau cuma baca sendiri tapi bukan ayat rukyah nggak bisa juga. Ya. Maka itu MP3-nya dimasukkan juga apa namanya bacaan tentang rukyah. Nah, nanti akan terasa tuh. Ya, tapi lagi-lagi tolong ya, jangan mau dikendalikan sama dia. Terlalu percaya akhirnya begitu. Ya, jangan mau dikendalikan sama dia. Ya, akhirnya kemana-mana sudah sama orang bla bla bla. Nggak usah. Ya, nanti juga dia bosan sendiri. Ya, setan yang terus-terusan dibaca di Quran, kan dia bosan sendiri, kabur sendiri. Ya, maka baca sendiri, kemudian menyenang. Ustaz, jinnya lebih hafal dibanding saya, Pak Ustaz. Ya, berarti jin api gitu ya. Ya, itu jin namanya, bukan iblis. Iblis nggak bisa Quran. Ya, ada jin yang menghafal Quran, ada namanya jin. Makanya kan dalam Quran itu walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Manusia dan jin itu ada yang masuk neraka. Ya. Kenapa begitu? Berarti ada jin yang bagus, ada jin yang juga buruk. Jin yang buruk namanya iblis, jin yang baik ya jin tadi. Tapi jangan sampai kita diatur sama jin, jangan mau. Ya, hati-hati nih, yang kayak gini-gini Bu, saran saya sih jangan jangan diikuti, jangan dipercayai. Udah bacakan Quran di rumah, udah di rukyah tahu, oke, sekarang di rumah setelkan itu MP3 itu saja. Rusak, beli lagi aja, udah murah kok, paling 1.000. Ya kan? 24 jam ini kan. Nanti jinnya kesal dewek, metu dewek.
Iya kan gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita tuh akhirnya ke bawah, rasanya panas. Aslinya nggak ada rasa apa-apa, tapi karena ada sugesti, akhirnya rasanya panas. Padahal itu sugesti aja. Ya. Jadi harus neraka tapi si panas berarti kawan si kecil. Itu sendiri. Ya. Makanya jadi nggak bisa. Ya. Kalau misalnya kita jadi makmum masuk, Ya. kita dapati ketika imam itu waktu kami Allah liman hamidah. Nah kita itu begitu masuk kita Allahu Akbar terus sedekap atau Allahu Akbar sedekap terus bacanya Rabbana wa alhamdulillah atau Allahu Akbar sedekap terus kami Allah Baik ya. Maksud imamnya udah ideal belum? Udah tidak, Udah tidak ya. Sampai Allah melihat kita baru masuk kita bagaimana Pak Ustadz ketika imam sudah ideal antum masuk jangan ruku ikutnya tidak. Jadi Allahu Akbar ya udah langsung Rabbana wa lakal hamd. Ya. Sebetulnya, nah ini kan itidal itu mau bisa sampaikan ya. Itidal itu boleh nggak sambil sedekap? Boleh. Nggak sedekap boleh nggak? Boleh. Terserah. Rabbana wa lakal. Jadi boleh panjenengan sampai Allahu Akbar Rabbana wa lakal hamd. Boleh itu langsung. Ya. Jadi jangan ngejar imamnya sampai Allah benar. Imamnya belum sujud tetap di posisi itidal. Iya, jadi apa namanya Rabbana wa lakal hamd itu tadi ya. Boleh sedekap, boleh ini ya. Jangan ngejar rukuknya. Ya, jangan ngejar rukuknya. Karena orang kadang-kadang pas ngejar rukuk gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Satu lagi terakhir ya, bisa ditungguin ya. Ini rombong. nggak apa-apa, rombongan. Nggak apa-apa. Rombongan. Paket. Iya, ya, nggak apa-apa. Kalau apa tuh sholat tahiyatul masjid itu katanya kan nggak boleh itu betul atau enggak. Kalau misalnya kita dapat kita sedang sholat masjid berjamaah, itu kan ada kajian, itu kan sholat berjamaah di sela antara maghrib dan isya itu kita kan duduk di masjid itu ya, terus ada bisa, terus apakah kita itu sholat tahiyatul masjid boleh apa bagaimana kan kita sudah duduk. Ibu rahmati Allah, Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz dia termasuk kan orang yang baru datang ke masjid ya. Pemahaman begitu. Yang tahiyat masjid itu untuk menghargai masjid. Jadi gimana? Datang sholat ya. Tapi kan kajian yang orang Pak Ustadz atau apa tidak? Nggak usah. Ya, nggak usah. Lebih baik antum sholatnya sholat qobliyah. Ya, jadi rawatibnya aja. Ya, karena mereka sudah begitu Bang kita. Tadi sudah pas maghrib sudah di isyanya nggak usah. Karena sudah di masjid. Ya. Pak Ustadz tadi kan sholatnya non sholat Pak Ustadz. Saya tahu masjid apa orang Pak Ustadz. Ya. Masjid dengan musola bedanya apa sih? Ya. Kan sama-sama tempat sholat kan? Masjid asal katanya saja ada tempat sujud, musola asal katanya sholat tempat untuk sholat. Jadi juga apa namanya di musola masjid nggak apa-apa. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Itu ya. Untuk masjid yang kedua itu apa? Oh, nggak boleh dulu ya. Tidak ada dalil yang mengatakan begitu. Cuma ketika kita datang ke masjid, sioknya kita tahiyatul masjid. Jadi tidak ada kalimat nggak boleh dulu. Ya, dengan apa? Ya duduk dulu, misalnya nunggu azan selesai, kan apa? Ya, masa pas azan selesai kita langsung sholat kan nggak boleh kan? Sholat qobliyah ya. Dengan azan selesai azan baru kita sholat. Sholat qobliyah. Itu saya kira cukup ya. Cukup. Bisa dari WhatsApp ini. Ustaz, iya. Ustaz dari jauh. Teriak. Mana lo? Biar tahu siapa yang datang ya. Ya. Itu ya Bu ya, Ya, Pak ya. Mudah-mudahan Allah bisa kita semuanya. Amin. Berkah rezeki kita, Allah berkah kepada kita. Amin. Allah berkah anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah satukan kita bersama Rasul dengan Al-Fatihah. Rahman. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.